Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daniman channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam berbagai program baik P3K maupun PPG gitu ya. Khususnya untuk PGSD. Jadi kita hari ini rencananya mau memberikan pembelajaran tentang kompetensi teknis P3K PGSD terutama untuk pelamar umum. Jadi bagi pelamar umum apa saja yang perlu disiapkan, materi apa saja yang perlu teman-teman kuasai agar bisa masuk formasi. Silakan teman-teman nanti simak berbagai soal di bawah ini gitu ya. Nah, itu penting sekali untuk teman-teman. Kalau teman-teman mempersiapkan dari sejak awal, maka nanti teman-teman ketika tes akan tidak mengalami kesulitan gitu ya. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan energi apa yang terjadi pada sepeda listrik. Di situ opsi pilihan gandanya teman-teman akan disajikan energi listrik, kimia, listrik, kinetik, kimia, listrik, energi gerak, energi kinetik, energi kimia, energi gerak, energi listrik, energi kimia, energi listrik, energi gerak, energi kimia, energi gerak. Ya, ini nanti teman-teman akan bikin pusing gitu ya kalau tidak memahami. Dan teman-teman yang perlu diketahui bahwa ada request dari teman-teman, Kak, energi mekaniknya di mana, karena soalnya kemarin ada opsi pilihan gandanya yang energi mekanik. Oke, kita akan bahas gitu ya. Yang pertama tentang sistem kerja dari apa itu namanya sepeda listrik. Itu sepeda listrik itu menggunakan komponen utamanya adalah aki atau bahasa lainnya adalah akumulator. Ya, aki itu pada saat proses pengisian, ya saat pengisian pengecasan ya, aki itu mengubah energi listrik menjadi kimia. Listrik dari stop kontak teman-teman itu menuju ke aki, jadi energi listrik berubah menjadi energi kimia. Kemudian outputnya ketika digunakan ya, ketika kita sudah menggunakan sepeda tanpa pengecasan itu, nanti energi kimia yang ada itu akan diubah menjadi energi listrik kembali. Jadi ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia, kemudian menjadi energi listrik lagi. Kemudian energi listrik itu kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Nah, perubahan energi yang terjadi pada motor listrik itu ya, pada motor listrik itu, karena motor listrik itu adalah mesin ya, mesin, karena mesin maka itu termasuk energi mekanik gitu ya. Jadi energi listrik diubah dulu menjadi energi mekanik ya pada motor listrik atau dinamo listrik itu. Kemudian motor listrik atau dari energi mekanik tersebut digunakan untuk menggerakkan roda belakang sehingga bisa berputar, maka energi kinetik atau energi gerak. Kalau saya menyebutkan energi gerak ya teman-teman, itu artinya sama dengan energi kinetik. Jadi kalau kita bisa tulis, yang pertama itu energi listrik, itu dari listrik teman-teman, itu stop kontak menuju ke aki, maka jadi energi kimia. Kemudian keluarnya outputnya dari aki itu menjadi energi listrik, kemudian berubah menjadi energi kinetik. Itu kalau opsinya hanya seperti ini. Kalau diminta untuk memasukkan energi mekanik, maka setelah energi listrik itu adalah diubah ke energi mekanik dulu karena menggerakkan mesin. Jadi energi listrik tersebut digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Nah, motor listrik ini sebagai pengubah energi, maka namanya disebut sebagai energi mekanik atau mesin pengubah energi gitu ya. Energi mekanik kemudian baru ke energi kinetik, yaitu pada saat roda belakang berputar gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan dua-duanya ini, tergantung dari situasi opsi pilihan gandanya. Kadang-kadang tidak dimasukkan energi mekanik di sini, kadang-kadang dimasukkan. Jadi teman-teman harus jeli gitu ya. Saya tuliskan kembali urutannya. Kalau ada energi mekaniknya di opsi pilihan gandanya, maka gunakan yang kedua, yaitu energi listrik stop kontak, kemudian ke aki energi kimia, kemudian energi kimia tersebut outputnya adalah listrik, kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik atau energi mekanik, kemudian baru menggerakkan roda belakang energi kinetik gitu ya. Nah, jadi karena di sini tidak ada opsi mekaniknya, maka kita bisa menggunakan listrik menjadi kimia, menjadi listrik lagi, kemudian baru menjadi kinetik. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Gitu teman-teman ya. Yang pertama, ini ada varian baru, pertanyaan baru. Apa arti 5 cahaya di lambang bintang di Pancasila? Kemarin yang diingat itu hanya opsi A, B, C. D dan E tidak ada ya. Jadi kita lihat opsi A-nya, kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang B, di langit, di atas langit masih ada langit. Yang C, sholat 5 waktu. Kemudian yang D dan E ini saya tambahkan. Jadi saya harapkan ini prediksi ini benar gitu ya. Tambahannya itu saya kira saya harapkan itu benar. Nanti teman-teman kalau ada yang mau berkomentar ya tentang opsi D dan E ini, silahkan berkomentar ya. Saya
hanya berusaha untuk menjawab gitu ya. Jadi yang D itu kita berikan opsinya bumi, udara, api, air, dan ketuhanan. Yang E itu bintang merupakan cita-cita yang tinggi. Ini mana yang merupakan arti dari 5 cahaya di lambang bintang Pancasila. Kita tahu ya teman-teman, untuk lambang bintang di Pancasila itu melambangkan sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita akan dianalisa kenapa kok mengambil bintang, kenapa latarnya hitam, ya kenapa warnanya kuning, kemudian kenapa lengannya bintang itu jumlahnya 5. Kita akan analisa satu persatu. Yang pertama, lambang bintang emas. Bintang emas itu sebenarnya diasumsikan atau inginnya ya diharapkan bahwa bintang emas itu adalah cahaya ketuhanan yang dipancarkan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyinari bangsa Indonesia. Jadi kalau bintangnya saja warnanya emas itu melambangkan cahaya ketuhanan. Di opsi pilihan gandanya tidak ada, gitu ya. Nah, fokusnya di opsi pilihan gandanya itu adalah kenapa ada 5 cahaya gitu ya, 5 lengan bintang itu ya. Yang kedua, kita analisa berikutnya adalah warna emas. Jadi warna emas, bintang yang warnanya itu emas itu melambangkan kejayaan, kebijaksanaan, optimisme, kelimpahan pengetahuan spiritual, dan pemahaman yang mendalam tentang diri serta jiwa. Oke, itu warna emasnya. Kemudian yang ini yang menjadi pokok pentingnya. Jadi 5 lengan bintang ya, 5 lengan cahaya bintang itu melambangkan aspek kehidupan. Ya, aspek kehidupan yaitu bumi, air, api, bumi, udara, api, air, dan lengan yang mengarah ke atas itu ketuhanan gitu ya teman-teman ya. Jadi 5 lengan itu melambangkan seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Oke, next berikutnya. Kalau massa 75 kg, gayanya 510 Newton, di tengah jalan massa ditambah 25 kg, jadi gayanya menjadi berapa? Apakah 1530 Newton, 1080 Newton, 680 Newton, atau 1000 Newton? Oke teman-teman, kalau mengerjakan soal ini berarti ini hubungannya dengan hubungan antara gaya dan massa. Kita sudah belajar banyak tentang hukum Newton 2 ya, hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Oke, kita akan kerjakan ini. Kita tulis dulu yang diketahui masanya. Pertama, massa sebelum ditambah itu 75, kita tulis saja M1 75. Gaya sebelum ditambah itu 510 Newton gitu ya. Kemudian di tengah jalan massanya ditambah 25. Jadi tadi 75 kita tambahkan 25, jadi massa keduanya menjadi 100 kg gitu ya. Nah, maka gayanya jadi berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu hubungan antara massa dengan gaya. Kita tahu hukum Newton 2 itu kan rumusnya F sama dengan M kali A. Kalau mencari gaya itu adalah hasil kali antara massa dan percepatan. F di situ dan M itu sama-sama di atas. F dan A sama-sama di atas. Kita akan cari hubungan antara F dan M. Jadi F dan M itu sama-sama di atas, maka sebanding gitu ya. Maka semakin besar massa, maka semakin besar pula gaya yang bekerja pada massa itu. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan senilai atau sebanding. Jadi F1 dibagi F2 sama dengan M1 bagi M2. Karena F dan M itu sebanding. F1-nya 75, F2-nya F1-nya 510, F2-nya yang mau kita cari, M1 75, M2 100. Berarti gini ya. Mencari F2 kita sederhanakan dulu sebelum kita mengoperasikan. Kalau bisa sederhanakan dulu ini dan ini ya, dibagi 25 ketemunya yang atas 3, yang bawah 4 gitu ya. Jadi F2 nya itu silangannya dengan angka 3 kan, silangannya dengan angka 3, maka 3 nya kita taruh di bawah kalau mencari F2 ini seperti ini ya. 510 kalikan 4 dibagi 3. Nah, 51 kita bagi 3, 510 bagi 3 ya, 510 bagi 3 itu 170 gitu ya. Baru dikalikan 4. Ini yang ini 1 ya. Kali 170 kali 4 berarti ketemunya 680 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, next berikutnya, lagu daerah yang berisikan melestarikan budaya. Ini teman-teman ada yang request soal ini, maka kita akan bahas kan. Apakah bungong jimpa, jali-jali, yamko rambi yamko, badindin, atau soleram gitu ya. Kita akan bahas masing-masing lagu ini supaya nanti tahu
mana lagu yang berisikan melestarikan budaya. Nah, teman-teman perlu memahami banyak tentang khasanah lokal gitu ya teman-teman ya. Kita mulai dari Bungong Jumpo ya. Bungong Jumpo itu adalah lagu daerah yang berasal dari Aceh gitu ya. Nah, bunga jumbo dalam bahasa Aceh itu berarti bunga cempaka. Lagu ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh yang menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh gitu ya. Jadi kalau bunga jumbo itu semangat keindahan tanah Aceh. Kemudian kita masuk ke jali-jali. Jadi jali-jali itu berasal dari Betawi, merupakan jalinan pantun yang dipadukan dengan nada dan musik riang. Fungsinya untuk menghibur hati yang sedang berduka atau sedih. Jadi tujuannya itu, kalau Yamko Rambi Yamko itu dari Papua gitu ya. Ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri ya. Pelantun ini ingin menjadi pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Kemudian kalau Badindin itu Sumatera Barat, lagu daerah yang diciptakan oleh Tia Ramon ini cukup populer. Lagu ini sering digunakan atau diperdengarkan sebagai lagu yang mengiringi tarian indang dari Sumatera Barat. Makna dari liriknya sangat dalam, yakni untuk menjaga kebudayaan Minang. Jadi ini yang menjaga kebudayaan itu yang Badindin gitu ya. Kemudian kalau Soleram itu dari Riau, yang menciptakan adalah Muhammad Arif. Ini ceritanya tentang cinta dan persahabatan. Nah, juga merupakan pesan orang tua kepada sang anak untuk menjaga tali silaturahmi dengan siapapun. Jadi teman-teman harus memahami fungsi atau tujuan dari masing-masing lagu daerah ini ya. Jadi yang mempertahankan kebudayaan tadi apa ya? Badindin ya. Jadi jawaban yang tepat adalah Badindin. Disajikan gambar seperti itu kompor jadul ya, kompor zaman dahulu gitu ya. Ketika alat tersebut sedang digunakan, perubahan energi yang terjadi adalah apakah A, energi kimia, energi cahaya, energi panas, energi cahaya, energi kimia, energi panas, energi kimia plus energi cahaya, atau energi kimia menjadi energi panas plus energi cahaya gitu ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa ini adalah kompor minyak ya, kompor minyak. Kompor dulu itu belum pakai gas tapi kompor minyak. Bahan bakarnya adalah minyak, maka itu disebut sumber energi kimia gitu ya, kimia. Kemudian ketika dinyalakan ada nyala api gitu ya. Nyala api itu energi panas sekaligus energi cahaya. Jadi energi panas dan energi cahaya itu merupakan konversi atau perubahan energi dari energi kimianya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang ini, yang D, energi kimia menjadi energi panas plus energi cahaya. Tidak A ya. Yang A itu energi cahaya kemudian energi menjadi energi panas, tidak. Jadi energi cahaya itu tidak diubah menjadi energi panas, melainkan energi kimia itu diubah menjadi energi panas sekaligus energi cahaya. Perhatikan gambar berikut. Bagian kulit yang berfungsi menghasilkan keringat ditunjukkan oleh nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus memahami bagian-bagian kulit gitu ya teman-teman. Oke, simak pembahasannya berikut. Ini gambarnya seperti ini dan di situ ada keterangannya gitu ya. Oke, jadi bagian kulit itu ada tiga lapis. Yang bagian ini itu epidermis. Nah, kulit ari bahasa lainnya gitu ya. Kemudian di kulit ari itu fungsinya seperti ini teman-teman. Bagian terluar sangat tipis. Fungsi kulit ari adalah melindungi tubuh dari berbagai zat kimia yang terdapat di luar tubuh. Nah, melindungi tubuh dari UV, melindungi tubuh dari bakteri dan seterusnya gitu ya. Ada 2 lapis di situ gitu ya. Kelihatannya itu ada 2 lapis. Kemudian yang bagian tengah ini namanya dermis atau kulit jangat. Kulit bagian tengah ini ya. Nah, apa saja yang ada di lapisan dermis ini? Coba kita amati. Yang ini yang warnanya ungu itu ya, itu adalah kelenjar minyak. Bahasa Latinnya adalah granula sebacea ya. Fungsinya menghasilkan minyak supaya kulit dan rambut itu tidak kering atau tidak mengkerut gitu ya. Minyak itu lapisan minyak. Kemudian yang ini teman-teman, ini adalah kelenjar keringat. Jadi tersebar di seluruh kulit
dan berfungsi untuk menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di situ ada pori-porinya ke atas gitu ya. Kemudian di sini itu ada rambut ya, rambut dari atas bawah. Di situ kelenjar rambut, akar, batang rambut serta kelenjar minyak rambut. Nah, di situ ya. Kemudian yang ini teman-teman, ini percabangan dari yang warnanya merah dan apa itu namanya biru. Yang biru merah itu pembuluh darah gitu ya. Kalau yang percabangannya lagi namanya pembuluh kapiler ya. Kapiler pada kulit ini fungsinya mengantarkan nutrisi zat makanan kepada akar rambut dan sel-sel kulit lainnya ya. Nah, itu adalah bagian dari lapisan dermis atau kulit jangat. Sekarang bagian bawah ini yang warnanya kuning itu lemak gitu ya. Itu namanya hipodermis atau bagian dalamnya itu lemak subkutan ya. Lemak kulit bawah ini fungsinya melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi cadangan dan menahan panas tubuh ya. Jadi semakin banyak lemaknya maka semakin bisa menahan hawa dingin gitu ya. Semakin gemuk maka semakin bisa menahan hawa dingin. Itulah bagian-bagian dari kulit, silakan teman-teman perhatikan. Nah, berarti kita bisa menjawab ya. Jadi nomor 1 ini rambut, yang kedua ini adalah epidermis, yang ketiga ini bagian tengah berarti ya. Yang ketiga bagian tengah ini berarti kelenjar keringat. Yang 5 ini adalah, yang 4 ini akar rambut, kemudian yang 5 ini kelenjar minyak gitu ya. Yang berfungsi menghasilkan keringat berarti nomor 3. Perhatikan kalimat berikut. Ibu membaca koran sambil minum teh di depan teras rumah. Huruf yang sejajar pada kalimat di atas artinya huruf yang memiliki tipikal sama. Kalau misalkan punya jambul ya jambul semua. Kalau setengah jambul ya setengah jambul. Kalau tidak berjambul, tidak berekor ya harus sama. Kemudian ada yang berekor, ada yang setengah ekor. Nah, untuk itu, untuk menjawab soal ini teman-teman harus memahami ini. Jadi kalau huruf jambul penuh ya, huruf jambul penuh itu paling tinggi itu ya, hurufnya harus B, H, K, L. Itu ukurannya harus sejajar. B, H, K, L itu tingginya sama. Oke. Yang kedua, yang agak bawahnya lagi, tidak terlalu tinggi, namanya jambul setengah. Itu hanya huruf D dan T. Kemudian huruf yang tidak memiliki jambul, tidak memiliki ekor, ini A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z. Itu tidak punya jambul, juga tidak punya ekor. Kemudian yang memiliki ekor dan jambul itu hanya huruf F. Yang punya ekor ada 2, yaitu ekor penuh dan ekor setengah gitu ya. Ekor penuhnya adalah G, J, Y. Itu bagian ekornya harus ketinggiannya atau kedalamannya harus sama. G, J, Y. Kalau ekornya setengah harus P dan Q. Itu ya, itu aturan dalam menulis huruf Latin atau tegak bersambung. Kita lihat yang opsi A. I itu harusnya tidak memiliki jambul, tidak memiliki ekor. B itu jambul penuh, maka yang A ini salah. T itu setengah jambul ya. I, K, T. I itu tidak berekor, jadi ini juga bukan ya. K itu jambul penuh, T itu setengah jambul. B, K, L ini benar ya. B, K, L itu tiga-tiganya adalah jambul penuh. B, D, T. B itu jambul penuh, D dan T itu jambul setengah, berarti ini bukan. K, L, T. K dan L itu jambul penuh, T itu jambul setengah, jadi ini bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Lagu yang menceritakan tentang kecintaan negara karena sudah meninggalkan negara lain untuk bekerja. Itu opsinya A itu Desaku Yang Kucinta, B Tanah Airku, C dan D Lupa gitu ya. Tidak apa-apa, ini kan request ya, jadi kita akan bahas. Kalau Desaku Yang Kucinta itu tentang kerinduan kepada tempat kelahirannya. Kerinduan tentang tempat dia dilahirkan atau tempat kelahiran. Kalau Tanah Airku itu menceritakan cinta tanah air meskipun menjalani hidup di luar negeri. Nah, ini yang paling cocok ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya, pernyataan yang tepat tentang hubungan massa, gaya dan percepatan. Ini selalu pertanyaan ini diulang-ulang gitu ya teman-teman. Kemarin itu ada pertanyaan tentang hubungan massa, percepatan dengan gaya dan percepatan dengan massa. Sekarang hubungan massa, gaya dan percepatan.
Kita lihat yang opsi A, massa benda sebanding dengan percepatan benda. B-nya massa benda berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Opsi C-nya massa benda sebanding dengan kecepatan benda. Opsi D, massa benda berbanding terbalik dengan percepatan benda. Opsi E, massa benda berbanding terbalik dengan percepatan dan gaya. Oke teman-teman, akan kita tahu ya, ini tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu rumusnya A sama dengan F per M. Ya, kalau dalam bentuk A gitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan hubungan antara percepatan, gunakan yang rumus ini. Nah, untuk melihat itu hubungan, teman-teman kan bisa mengetahui bahwa A itu kan bisa ditulis dengan A per 1 ya. A per 1 sama dengan F per M. A per 1 kan A itu sendiri gitu ya. Supaya nanti menjelaskannya lebih mudah itu ya. Kita lihat ya teman-teman, hubungan A dan F. A itu di atas, F itu di atas. Maka sebanding. Ya, sama-sama di atas ya gitu ya. Kemudian A dan M, A itu di atas, M di bawah, maka pasti berbanding terbalik gitu loh, caranya begitu. Nah sekarang kalau hubungannya masanya yang di depan, nah, rumus A sama dengan F per M itu kalau mencari M kan berarti F per A gitu ya, iya kan. Maka kalau kita gunakan seperti tadi, masanya berarti sebanding dengan gaya atau F, M sebanding dengan F. Kemudian massa dan percepatan itu masanya di atas, percepatannya di bawah, maka berbanding terbalik. Gitu ya. Kita lihat opsi A, massa benda sebanding dengan percepatan benda. Salah ya, harusnya berbanding terbalik. Jadi jawaban yang tepat itu opsi D itu teman-teman. Massa benda berbanding terbalik dengan percepatan benda. Kalau yang opsi E itu salahnya di mana? Nah, berbanding terbalik dengan percepatan, massa itu benar, tapi harusnya massa dengan gaya itu sebanding. Jadi opsi E salah gitu ya. Berikutnya Pak Jody memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar kebun tersebut berturut-turut 25 meter dan 20 meter. Di sekeliling kebun akan ditanami pohon mangga. Jarak antar pohon 10 meter. Dan harga setiap bibit mangga itu 50.000. Biaya yang dibutuhkan berapa? Itu ya, opsi pilihan gandanya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa persegi panjang itu di situ di sekeliling, berarti hubungannya nanti dengan keliling ya. Masa panjangnya 25, lebarnya 20. Nah, karena di sekeliling maka kita harus menentukan keliling. Keliling persegi panjang kan 2 dalam kurung P tambah L, atau supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan, teman-teman bisa menggunakan rumus P tambah L tambah P tambah L gitu aja. Pasti benarnya gitu ya. Jadi P tambah L tambah P tambah L itu 25 tambah 20, 25 tambah 20. Kalau kita hitung itu ternyata 90 meter. Kelilingnya 90, padahal jaraknya atau J, kita simbolkan J itu 10 meter per pohonnya. Nah, maka banyaknya tanaman kan kita bisa rumuskan K dibagi J. Kelilingnya dibagi jarak masing-masing pohon atau jarak antar pohon. K-nya 90, J-nya 10. 90 dibagi 10 ketemunya 9. Jadi tanamannya kita butuh 9. Nah, setelah itu harganya ternyata 50.000 satu tanamannya, maka biayanya ya tinggal kalikan saja. 9 kali 50.000 ketemunya 450.000. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next, pertanyaan berikutnya. Saya dapat soal pemilu, mengambil kartu, memasukkan kartu, mengisi jari tinta hitam, menentukan pilihan. Urutan pencoblosan saat pemilu yang tepat adalah yang mana? Jadi kalau ini kan terpotong ya. Jadi pertama itu harusnya registrasi dulu gitu ya. Ya, menukarkan kartu undangan, mengambil kartu kemudian ya. Oke, kita urutkan ya. Mengambil kartu, memasukkan kartu, mengisi jari tinta hitam, menentukan pilihan. Urutan yang pertama pasti ambil kartu dulu. Ini ya. Kemudian setelah ambil kartu masuk bilik menentukan pilihan. Kemudian setelah masuk bilik menentukan pilihan, dilipat lagi, masukkan dalam kotak ya, memasukkan kartu dalam kotak. Kemudian kalau mau pulang baru diberi tanda bahwa dia sudah mencoblos dengan menempelkan jari ke tinta hitam dia. Jadi 4 ini. Jadi urutan yang tepat harusnya jawabannya adalah 1, 4, 2, 3. Salah satu tempat wisata yang terkenal dari Kabupaten Bantul
adalah gumuk pasir di Parangkusumo. Namun kondisi gumuk pasir tersebut semakin kritis akibat ulah manusia. Upaya yang tepat untuk menyelamatkan gumuk pasir tersebut adalah A. Memperluas vegetasi pantai di kawasan gumuk pasir. B. Menanam tanaman bakau untuk mengurangi abrasi pantai. C. Memindahkan seluruh bangunan di sekitar kawasan gumuk pantai pasir yang menebangi pohon-pohon dan sterilisasi bangunan di kawasan gumuk pasir gitu ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus ini saya berikan ini aja. Jadi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X itu telah lama menghimbau zona inti gumuk pasir Parangkusumo harus bebas dari bangunan usaha atau rumah warga gitu ya. Ini untuk menyelamatkan gumuk pasir. Jadi jawabannya memindahkan bangunan di sekitar kawasan inti gumuk pasir. Jawaban yang C. Kenapa tidak menggunakan yang B, itu gumuk pasir itu sudah bagus ya teman-teman. Kalau ditambahi dengan tanaman bakau nanti sudah bukan lagi seperti objek wisata gitu ya. Vegetasi pantai di kawasan gumuk pasir tidak, menebangi pohon ini jelas nanti malah mengganggu gitu ya. Jadi jawabannya yang C ini ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar seperti itu. Tahapan daur hidup hewan tersebut yang menguntungkan bagi petani. Apakah telur, larva, nimfa, imago? Dilihat teman-teman, ini adalah tanaman kumbang kura-kura. Jadi tanaman kumbang kura-kura itu memakan hama kecil, hama yang lebih kecil seperti trips, apis, itu dimakan dia. Nah, karena dimakan maka nanti menguntungkan manusia ketika proses dewasanya gitu ya. Ketika dewasa gitu ya. Kalau telur itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap petani. Kalau larva itu ulet ya, ulatnya itu memakan daun ya, ini jelas merugikan. Nimfa itu kecil, bentuknya kecil tidak. Imago itu yang memakan apis strip tadi. Jadi ini imago itu dewasa memakan hama. Ini menguntungkan gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yang imago. Jadi kupu-kupu, kemudian kumbang kura-kura seperti ini itu yang bermanfaat untuk petani itu adalah yang imagonya, daur yang imago. Yang merugikan jelas yang yang larva atau ulatnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar di situ sistem pencernaan. Ini banyak sekali yang keluar. Fungsi organ pencernaan yang terjadi pada nomor 1 dan 2 seperti tampak pada gambar. Apakah membunuh organisme, mikroorganisme dan menjaga kekebalan tubuh, menjaga kekebalan tubuh dan membunuh mikroorganisme, menyerap air dan menyerap sari-sari makanan, atau menyerap sari-sari makanan dan menyerap air. Berturut-turut ini ya, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu jelas itu adalah usus besar, nomor 2 adalah usus halus. Nah, kalau fungsinya usus besar itu adalah mengatur kadar air dalam feses atau menyerap air. Juga di situ ada bakteri Escherichia coli ya untuk mengubah bentuk fesesnya itu ya. Kalau usus halus itu khusus untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 itu mengatur kadar air atau menyerap air, nomor 2 menyerap sari-sari makanan. Berikutnya perhatikan gambar. Di situ ada sistem peredaran darah manusia. Mekanisme yang terjadi pada nomor 71946 adalah titik-titik. Lihat. Pilihan gandanya dibaca sendiri gitu ya, teman-teman. Kita langsung saja menuju ke 7 itu apa, 1 apa, 9 itu apa, 4 itu apa, 6 itu apa. Nomor 7 dilihat itu teman-teman. Nomor 7 adalah serambi kiri. Bilik kiri ya. Bilik kiri. Bilik kiri, darah yang dari bilik kiri itu merupakan hasil pemompaan dari serambi kiri dari paru-paru, maka itu pasti mengandung oksigen. Ya, mengandung oksigen, kemudian dari bilik kiri itu masuk ke angka 1 itu di atas dan bagian bawah. Itu setelah bilik kiri itu masuknya ke arteri atau pembuluh nadi atas dan nadi bawah. Arteri kava namanya ya teman-teman. Yang atas namanya arteri kava superior, yang bawah arteri kava inferior. Nah, diedarkan di seluruh tubuh. Yang satu bagian atas itu
bagian atas tubuh, yang satu di bagian bawah, ya bagian bawah tubuh. Ya, kemudian nomor 9 itu seluruh tubuh itu ya. Seluruh tubuh. Nah, setelah proses di seluruh tubuh maka nanti terjadi respirasi atau pembakaran ya. Jadi mengubah zat-zat sari-sari makanan kemudian dengan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh ya, proses pembakaran itu ya. Hasilnya adalah karbon dioksida. Nah, hasilnya adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida dalam darah ini kemudian setelah nomor 9 masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu namanya pembuluh vena atau vena cava. Yang sebelah atas itu cava superior, yang bawah inferior. Nah, dari vena cava tersebut masuk ke nomor 6. Nomor 6 itu adalah serambi kanan. Jadi di serambi kanan itu darahnya kaya akan CO2. Kemudian nanti masuk ke nomor 8 bilik kanan, kemudian baru paru-paru gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat opsi pilihan ganda ya, kita lihat yang A ya. Bilik kiri memompa darah miskin oksigen. Nah, harusnya bukan miskin oksigen tapi kaya oksigen. Yang B, bilik kiri memompa darah kaya oksigen, yes, ke seluruh tubuh. Kemudian darah kaya karbon dioksida mengalir ke serambi kanan, yes. Itu ya. Yang C, bilik kiri memompa darah miskin oksigen, ini benar ya. Miskin oksigen harusnya kaya, kalau bilik itu kaya. Bilik kiri memompa darah kaya oksigen, yes. Kemudian darah miskin karbon dioksida, itu harusnya bukan miskin karbon dioksida tapi kaya karbon dioksida, mengalir ke serambi kanan. Jawabannya itu. Berikutnya perhatikan gambar. Di situ ada gambar orang yang memecah batu, kemudian di situ ada gambar pemain basket yang sedang memainkan bolanya, memantul-mantulkan itu ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang ditunjukkan pada kegiatan tersebut apa? Apakah benda diam menjadi bergerak dan mengubah arah gerak benda? Benda diam menjadi bergerak dan mengubah bentuk benda? Benda bergerak menjadi diam dan mengubah bentuk benda? Nah, kemudian yang D, benda bergerak menjadi diam dan mengubah arah gerak benda. Di situ dilihat teman-teman. Yang gambar awal ini itu kan batu mulanya besar, dikenai gaya, dipukul ya, dikenai gaya kemudian menjadi hancur berkeping-keping gitu ya. Maka itu mengubah bentuk benda. Pertama mengubah bentuk benda. Kemudian di situ ada gambar kedua, itu orang yang memainkan bola. Pertama bola kan pasti diam, kemudian dipantulkan ke bawah, jadi bergerak itu ya. Jadi mengubah benda diam menjadi bergerak, ya. Nah, mengubah benda diam menjadi bergerak, maka jawaban yang tepat jawabannya adalah B. Mengubah benda diam menjadi bergerak dan mengubah bentuk benda. Cara penggunaan panel surya yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Lihat ya opsi pilihan gandanya. Cahaya matahari mengenai panel surya di atap. Panel mengkonversi energi menjadi arus AC. Kemudian inverter mengubah listrik menjadi DC yang dapat digunakan untuk menyalakan listrik rumah. Dan selanjutnya ya. Jadi ini tentang alur pemanfaatan panel surya. Kita akan jawab. Kita juga sudah pernah menjawab ini kelihatannya ya, mekanisme penggunaan panel surya. Jadi pertama itu sel surya dulu. Sel surya itu adalah alat yang digunakan untuk menyerap mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Hasil energi ini kemudian disatukan menjadi satu, jadi dalam satu panel surya. Kemudian hasil panel surya itu adalah arusnya adalah arus DC. Panel surya itu arusnya DC, kemudian dimasukkan ke aki gitu ya, di aki, masukkan ke aki dengan cas controller ya, dicas dulu ke aki. Kemudian baterai ini menyimpan muatan listrik ya, sel surya mengonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Energi tersebut kemudian disimpan pada baterai. Nah, itu posisinya di baterai itu kan DC gitu ya. Inverter adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah DC menjadi AC. Jadi setelah di baterai itu arusnya DC. Kemudian agar bisa digunakan maka harus diubah ke AC karena barang-barang perlengkapan kita itu berarus AC. Itu ya, saya ingat kembali.
Kalau baterai itu arusnya adalah DC, supaya bisa digunakan maka kita gunakan inverter, mengubah DC menjadi AC. Jadi kita bisa jawab ya, jawaban yang tepat opsinya adalah opsi yang mana ini nanti ya. Kita langsung aja ya, kita analisa satu persatu ya. Cahaya matahari mengenai panel surya di atap, oke. Panel surya mengkonversi energi menjadi arus AC, bukan ya teman-teman. Jadi panel surya itu mengkonversi energi menjadi harusnya DC. Jadi opsi A jelas sudah salah. Cahaya matahari mengenai panel surya di atap, panel mengonversi energi menjadi arus AC. Ini juga salah ya, harusnya DC. Cahaya matahari mengenai panel surya di atap, kemudian energi diubah menjadi DC, yes. Kemudian dialirkan ke inverter, inverter mengubah menjadi arus AC, dapat digunakan. Nah, oke, yes ini. Yang D, cahaya matahari mengenai panel surya di atap, kemudian energi diubah menjadi arus DC yang mengalir ke generator. Ini tidak ada generatornya ya teman-teman. Gitu ya. Jadi pakainya adalah inverter, bukan generator. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Yang kedua, manfaat hutan mangrove yang berkaitan dengan penyedia air bersih. Ini ada teman-teman yang mengatakan seperti itu. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Menjadi katalis tanah sehingga menahan gerusan tanah oleh air laut. Hal ini memungkinkan sebagai sumber air bersih yang siap dikonsumsi. Apakah bisa air laut bisa dikonsumsi secara langsung gitu ya? Jadi kelihatannya opsi A itu kurang benar. Yang B, memproses air pantai asin menjadi air tawar yang siap dikonsumsi oleh masyarakat pesisir. Apa bisa hutan bakau atau hutan mangrove itu bisa mengubah air asin menjadi air tawar? Itu juga dipertanyakan ya, itu bukan ya. Yang C, menjaga abrasi pantai, yang menjaga wilayah pantai untuk tidak tergerus semakin ke pemukiman. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan penyediaan air bersih gitu ya. Yang D, menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut dan menyerap logam berbahaya sehingga airnya jernih. Jadi ketersediaan air bersih di situ yang dimaksud adalah opsi D. Nah, kita akan lihat ya pembahasannya. Manfaat hutan mangrove itu ada macam-macam, makanya saya berikan penjelasannya secara detail gitu ya. Yang pertama adalah tugas utama dari hutan mangrove itu sebenarnya adalah mencegah erosi pantai. Kalau erosi pantai biasanya dikatakan sebagai abrasi. Jadi kalau hubungannya dengan abrasi berarti erosi pantai. Ya, salah satu tempat yang bisa menjaga perbatasan antara kawasan darat dan laut gitu ya. Menjaga supaya tidak terjadi abrasi. Yang kedua, menjadi katalis tanah dari air laut. Maksudnya apa? Tanah bisa masuk ke dalam air laut secara terus-menerus karena bagian tanah tersebut tersentuh secara langsung oleh air laut. Nah, untuk mencegah hal ini maka manfaat hutan mangrove secara ekologis itu menjadi sumber yang sangat jelas untuk melindungi tanah di sekitar laut. Tanah akan menjadi lapisan yang lebih padat dengan adanya pohon mangrove, jadi tidak mudah tergerus gitu ya. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai habitat perikanan ya teman-teman. Jadi kawasan hutan mangrove itu salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan, kepiting itu bisa dibudidayakan di situ gitu ya, bisa berkembang biak di situ, dan itu penting untuk kebutuhan manusia gitu ya. Banyak sekali perikanan dan perikanan udang, peternakan udang, ikan, kepiting itu dilaksanakan di daerah mangrove gitu atau hutan mangrove gitu ya. Kemudian manfaat hutan mangrove berikutnya adalah memberikan dampak ekonomi yang luasnya. Tadi kan bisa digunakan untuk budidaya gitu ya. Manfaat hutan mangrove bagi manusia berguna untuk diolah menjadi berbagai benda hiasan. Nah, ternyata mangrove itu juga bisa digunakan sebagai benda hiasan, kerajinan ya. Sehingga nanti bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat, tentunya selain dari usaha untuk budidaya udang, budidaya perikanan yang senang dengan daerah mangrove gitu ya. Kemudian ternyata hutan mangrove itu juga bisa digunakan sebagai sumber pakan ternak. Nah, pohon mangrove itu dijadikan alternatif pengganti makanan ternak. Caranya bagaimana? Dianjurkan digiling menjadi pakan ternak, mengandung nutrisi yang sangat baik untuk pertumbuhan sapi, terutama sapi, kambing, dan unggas gitu ya.
Mencegah pemanasan global tentu saja, karena pemanasan global memang menjadi ancaman yang sangat serius ya bagi alam. Salah satu cara untuk mencegah mengurangi dampak pemanasan global, mengembangkan kawasan mangrove gitu ya. Tanaman mangrove itu nanti bisa menyerap CO2, mengeluarkan oksigen, sehingga nanti bisa mencegah pemanasan global. Juga bisa berperan mengatasi masalah banjir pada kawasan pesisir. Berikutnya, sebagai sumber pendapatan bagi nelayan petani. Nah, masyarakat yang tinggal di kawasan pantai biasanya banyak bekerja sebagai nelayan. Mereka mencari ikan dan berbagai sumber daya yang menopang ekonomi keluarga. Manfaat hutan mangrove itu menjadi tempat paling sesuai untuk pembibitan ikannya tadi ya sudah ya. Kemudian menjaga kualitas air dan udara tadi yang ditanyakan. Bagaimana manfaat hutan mangrove untuk penyediaan kualitas air dan udara gitu ya. Kawasan hutan mangrove itu membantu manusia dalam mendapatkan air bersih dan udara yang segar. Kawasan hutan mangrove memiliki fungsinya ternyata macam-macam. Misalkan menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia, itu maupun kapal yang berlayar di laut itu ternyata bisa diserap oleh hutan mangrove gitu ya. Manfaat hutan mangrove bagi kehidupan adalah akan menyerap semua jenis logam berbahaya. Biasanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya ke laut. Jadi ini hutan mangrove ini bisa menyerap logam-logam berbahaya dari akibat limbah industri gitu ya. Jadi membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Jadi air pada hutan mangrove itu bersih, jernih dan terbebas dari macam-macam logam dan sampah gitu ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk bisa mendapatkan kualitas air bersih di daerah hutan mangrove gitu. Mengembangkan kawasan pariwisata, ini banyak sekali daerah pariwisata ya, misalkan di Bantul itu juga mengembangkan kawasan pariwisata untuk hutan mangrove. Nah, itulah macam-macam dari manfaat hutan mangrove. Nah, sekarang yang berkaitan dengan penyediaan air bersih ya tentu saja yang ini ya, menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut, menyerap logam berbahaya sehingga airnya jernih, bisa dipakai oleh manusia gitu ya. Berikutnya diminta untuk menjelaskan tentang seseorang yang naik sepeda kemudian turun ya, itu apa yang terjadi gitu ya. Kita akan buatkan simulasi soalnya seperti ini. Perhatikan gambar, di situ ada orang yang sedang naik sepeda dari A menuju B, kemudian B menuju C. Perubahan energi apa yang terjadi pada seorang pengendara sepeda tersebut? Kita lihat opsi pilihan gandanya ya supaya lebih paham. Pada posisi A dan pada posisi dari A ke B, besar energi kinetik bertambah, energi potensial berkurang. Terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Yang B, pada posisi B, besar energi potensial paling kecil, energi kinetik yang paling besar. Kemudian terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Yang C, pada posisi B menuju C, besar energi potensial berkurang, energi kinetik bertambah, terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Atau D, pada posisi A dan C, besar energi kinetik bertambah, energi potensial bertambah dan energinya tetap gitu ya. Oke, kita akan bahas, kita lihat ya dari A ke B. Nih dari A ke B. Dari A itu kan bergerak ya menuju ke B ya, semakin ke atas gitu ya. Kalau ke atas itu hubungannya dengan energi potensial, kalau bergerak hubungannya dengan energi kinetik. Jadi kalau saya menyebutkan energi gerak sama dengan energi kinetik. Kalau energi potensial itu hubungannya dengan ketinggian. Jadi semakin tinggi seseorang itu, maka itu energi potensialnya semakin tinggi. Nah, kalau dari A menuju B kan semakin tinggi, maka otomatis energi potensialnya semakin tinggi. Nah, jadi ada perubahan energi gerak tersebut kan semakin atas semakin berat gitu ya. Jadi geraknya semakin lambat kan gitu. Jadi energi kinetik atau energi geraknya semakin berkurang, energi potensialnya semakin tinggi gitu ya. Posisi A menuju B, ketika di A semakin ke atas geraknya semakin melambat karena berat kan. Itu jadi energi kinetiknya nanti akan berkurang digantikan dengan energi potensial. Jadi energi potensial semakin naik gitu ya. Nah, dari posisi A ke B terjadi perubahan energi dari kinetik menjadi potensial, dari gerak menjadi energi potensial gitu ya. Posisi A ke B itu energi kinetiknya berkurang, tadi kan saya sudah mengatakan itu ya.
ketika naik itu gerak kita itu semakin berat, semakin berat, semakin berat, karena gerak kita diubah menjadi energi potensial. Energi potensialnya semakin bertambah, energi kinetik kita semakin berat untuk mengayuh, semakin geraknya semakin sedikit gitu ya. Jadi energi kinetiknya berkurang. Nah, ketika di posisi B maka energi potensialnya maksimum gitu ya. Kita tidak membutuhkan gerakan lagi ketika di atas itu gitu ya. Energi kinetiknya minimum atau nol. Nah, saat di atas itu nol, bisa dikatakan begitu. Nah, ketika kita lihat dari posisi B ke C, itu kita tidak usah mengayuh karena di situ sudah turun. Jadi ada perubahan energi dari potensial menjadi gerak atau menjadi kinetik gitu ya. Nah, posisi BC, posisi B menuju C itu energi potensial itu berkurang, digantikan dengan energi kinetik. Jadi energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi potensial dari atas ke bawah semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, energi kinetiknya semakin bertambah. Jadi semakin ke bawah semakin cepat, ya, gitu ya. Semakin ke bawah semakin cepat. Itu intinya seperti itu. Jadi jawaban yang tepat yang mana ini? Kita lihat ya. Opsi A, pada posisi dari A ke B energi kinetik bertambah. Tidak ya. Ketika dari A ke B itu kan semakin melambat kita, gerak kita semakin melambat, harusnya berkurang. Jadi opsi A tidak. Opsi B, posisi B besar energi potensial paling kecil. Nah, ketika di B harusnya potensialnya paling tinggi kan, karena di kedudukan paling tinggi. Energi potensial kan tergantung ketinggian gitu. Jadi B tidak mungkin. Yang C, posisi B ke C itu energi potensialnya berkurang. Betul, karena dari tinggi menuju rendah kan berarti energi potensialnya berkurang, karena ketinggiannya juga berkurang. Energi kinetiknya semakin cepat atau semakin bertambah. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya, perubahan energi yang terjadi pada PLTA. Kita sudah bahas di minggu-minggu kemarin, tapi ada pertanyaan, Kak, itu ada di opsi pilihan gandanya ada energi mekaniknya, itu letaknya di mana? Oke, kemarin kita belum sampai ke situ ya. Jadi kita hanya membahas tentang energi potensial menjadi energi kinetik, kemudian menjadi energi listrik. Oh, ternyata di opsi pilihan gandanya menginginkan untuk ada energi mekanik. Nah, tadi kita sudah membahas ya, energi mekanik itu energi pada pengubah energinya, mesin pengubah energinya gitu ya. Oke, kita lihat ya, kalau saya menjelaskan lewat gambar saja seperti ini. Jadi itu air itu dibendung sampai atas supaya apa? Menghasilkan energi potensial yang tinggi. Ketika di sini itu ya, ketika air akan masuk ini energi potensialnya tertinggi gitu ya. Jadi ada energi potensial, kemudian ketika kerannya dibuka airnya mengalir ke saluran itu ya. Jadi mengalir itu ada energi kinetik, ada pergerakan gitu. Jadi energi potensial dari atas tadi diubah atau mengalami perubahan menjadi energi kinetik atau energi gerak. Ya, mengalirnya arus air itu energi kinetik. Kemudian di sini dilihat teman-teman, ini ada turbinnya. Turbin itu fungsinya adalah untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, mesin sebagai mesin pengubah itu makanya disebut energi mekanik. Ya, di situ ada beberapa komponen yang memungkinkan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Ya, di situ sama halnya dengan dinamo, mengubah energi dinamo pada sepeda itu loh teman-teman. Itu ada mengubah energi kinetik menjadi listrik gitu ya. Ini sama, prinsip kerjanya sama. Jadi ini energi mekaniknya itu di turbinnya itu. Ya, mesinnya itu namanya energi mekanik. Nah, barulah yang terakhir itu nanti hasilnya dari perubahan energi di mesin atau energi mekaniknya diubah menjadi energi listrik. Jadi kalau kita urutkan energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, kemudian baru energi listrik. Jadi jawaban yang tepat adalah oke, next berikutnya perubahan energi yang terjadi pada dinamo sepeda. Ini juga kemarin sudah kita bahas, tapi ternyata teman-teman ada yang request kalau di situ dimasukkan energi mekaniknya di sebelah mana ya Kak? Oke, kita akan bahas ya, kita akan bahas soal ini gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Di situ ada energi kimia, energi kinetik, mekanik, cahaya, kinetik, mekanik, listrik, cahaya, kimia, mekanik, energi panas, energi cahaya atau energi kinetik, potensial, energi mekanik ada, dan yang terakhir energi cahaya gitu ya.
Oke, kita akan bahas lagi untuk dinamo sepeda, letak energi mekaniknya di sebelah mana gitu ya. Ini kita lihat ya. Jadi energi mekanik di situ yang dimaksud adalah mesin pengubah energi gitu ya. Mesin pengubah energi. Kita akan lihat pertama pada dinamo sepeda itu ada dinamo dan ada lampunya gitu ya. Fungsinya hanya untuk lampu gitu. Oke, kita akan bahas yang pertama itu ketika kita mengayuh sepeda. Kalau kita mulai dari kita mengayuh sepeda nanti banyak ya, energinya berubah banyak. Misalkan kita sendiri kan butuh makan, jadi energi kimia, berubah jadi energi gerak untuk menggerakkan pedal kemudian masih digerakkan untuk menggerakkan roda depan ya, roda depan digunakan untuk menggerakkan, nanti lama ya, kita potong saja. Jadi langsung saja ketika roda sepeda itu berputar bergerak, maka ada energi kinetik ya kan. Nah, roda ini akan memutar mesin ini ya, mesin dinamo ini ya. Jadi mesin dinamo itu ada as dinamo, kemudian magnet, kemudian ada kumparan. Nah, satu paket dari mesin dinamo ini namanya energi mekanik. Jadi energi kinetik itu akan ditransfer untuk menggerakkan mesin, artinya energi mekanik ya. Kemudian hasilnya keluarnya adalah energi listrik, bentuknya DC yang dialirkan ke kabel ini ya. Jadi energi kinetik diubah ke mesin pengubahnya namanya energi mekanik, atau dinamonya itu namanya mesin mekanik gitu ya. Kemudian menjadi energi listrik, kemudian untuk menyalakan lampu maka jadi energi cahaya gitu ya. Jadi urut-urutannya kinetik, mekaniknya ada di setelah kinetik. Jadi energi kinetik, mekanik, listrik, cahaya. Kinetik, mekanik, listrik, baru cahaya. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman paham sekarang ya. Oh, energi mekanik itu yang seperti itu. Oke, gitu. Ada lagi tentang orang yang berenang, itu diminta untuk menjelaskan kembali energi mekaniknya di sebelah mana ya, gitu ya. Jadi perubahan energi yang terjadi pada orang yang melompat ke kolam renang ini sama prinsipnya dengan ketika orang naik sepeda. Tadi sama ya. Ketika kita melompat dari A menuju B, kita melompat itu ingin kita mengubah energi gerak kita menjadi energi potensial. Ya, mengubah energi gerak kita menjadi energi potensial. Ketika A melompat ke B, itu kan tinggi ya, posisi tubuh kita menjadi tinggi, lebih tinggi, paling tinggi di situ ya, di B itu ya. Jadi posisi A menuju B itu terjadi perubahan energi kinetik, artinya kita bergerak tadi melompat menuju ke posisi yang paling atas menjadi energi potensial. Jadi energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Nah, energi potensial itu akan otomatis berubah ketika kita meluncur gitu ya. Dari B menuju C, itu energi kinetik energi potensial yang tadi tinggi ya, di posisi tertinggi akan diubah menjadi energi kinetik. Jadi nanti hasil lompatannya jauh lebih cepat karena energi kinetiknya tinggi gitu ya, mengubah seluruh energi potensial yang ada di B menjadi energi kinetik di C. Jadi ketika kita masuk di kolam renang itu kecepatannya lebih tinggi. Nah, itu makanya ketika ada perlombaan itu ya ada faktor di situ. Semakin teman-teman bisa memanfaatkan ini perubahan energi hukum kekalan energi ini, maka nanti akan jadi pemenang gitu ya. Semakin tinggi Anda melompat itu ya, maka semakin cepat Anda akan turun menuju ke airnya, sehingga mendapatkan dorongan yang kuat ya, nanti jadi keuntungan yang lebih besar gitu. Jadi perubahan energi yang terjadi adalah kinetik menjadi potensial, kemudian menjadi kinetik lagi. Ketika kita A menuju B, maka terjadi perubahan energi kinetik menjadi potensial. Kemudian ketika B menjadi C, energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi energi kinetik, potensial, kemudian kinetik lagi. Ketika orang berenang mendapatkan gaya aksi reaksi. Nah, ini kalau tadi saat melompat di kolam renang ya. Sekarang kalau kita langsung ke dalam airnya, itu aksi reaksinya di sebelah mana? Hukum aksi reaksi itu ada di merupakan contoh aplikasi dari hukum aksi reaksi hukum Newton 3 ya. Jadi aksi reaksi itu hukum Newton 3. Di situ lihat pilihan gandanya, kita lihat yang opsi A gitu ya. Gaya aksi yaitu ketika orang tersebut mendorong air dengan kaki dan tangannya ke belakang. Reaksinya adalah dorongan air kepada badan orang tersebut ke depan sehingga orang tersebut bisa maju saat berenang.
Yang B, gaya aksi pada orang berenang yaitu ketika badan orang tersebut mendorong ke bawah, reaksinya dorongan air kepada badan untuk orang tersebut ke atas. Atau C, gaya reaksi pada orang berenang yaitu ketika orang tersebut mendorong air dengan kaki dan tangannya ke belakang, sedangkan aksinya adalah dorongan air kepada badan orang tersebut ke depan sehingga orang tersebut bisa maju saat berenang. Atau yang D, gaya reaksi pada orang berenang yaitu ketika badan orang tersebut mendorong air ke bawah sedangkan aksinya adalah dorongan air kepada badan tersebut ke atas. Oke, kita akan bahas gitu ya teman-teman, lewat gambar saja supaya mudah. Jadi ketika kita berenang seperti ini ya teman-teman, kita mengayuhkan tangan itu dari depan menuju belakang, kaki juga demikian. Jadi ketika mengayuh ke belakang gitu ya. Mengapa kita mengayuhnya ke belakang? Supaya nanti ini kan ketika mengayuh ke belakang ini ada gaya aksi kita. Jadi gaya aksi itu gaya yang duluan, baru gaya reaksi. Tidak mungkin gaya reaksi dulu kan, aksi dulu gitu ya. Ini gaya aksi ke belakang, arahnya menuju belakang, itu gaya aksi. Nah, menurut hukum Newton, ya hukum Newton nanti untuk setiap gaya aksi selalu ada reaksi yang sama besar. Jadi ketika kita menarik tangan ke belakang, itu ya, mendorong tangan dan kaki ke belakang, itu ada gaya aksinya. Kemudian air akan memberikan reaksi yang sama pula gayanya, berlawanan arahnya. Jadi ketika tangan itu memberikan gaya aksi ke belakang, maka air akan memberikan dorongan ke depan. Makanya kita bisa maju saat berenang ya, bisa meluncur ke depan. Nah, ini ada gaya reaksinya. Besarnya sama dengan gaya aksi, arahnya berlawanan ya, sehingga ketika kita mendorongkan air ke belakang, tangan dan kaki akan airnya itu akan mendorong ke depan sehingga kita bisa melaju gitu. Ini prinsipnya sama. Nanti teman-teman juga akan soal serupa ini adalah ketika kita bermain skateboard gitu ya. Kenapa kita harus condong ke depan saat mau melaju gitu ya. Ketika kita condong ke depan maka kita memberikan gaya menuju ke belakang yang pada kaki. Maka reaksinya adalah skateboard akan memberikan gaya serupa yang arahnya ke depan. Gitu ya, makanya kita bisa meluncur itu kalau kita meluncur ke depan. Oke gitu ya, paham ya teman-teman. Jadi jawabannya aksinya adalah ketika kita mendorong ke belakang, reaksinya adalah air akan memberikan dorongan ke depan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Ada pertanyaan berikutnya tentang timbangan seperti ini. Jarumnya pas, artinya seimbang kanan dan kiri. Ini kesimpulan yang tepat yang berdasarkan gambar apa? Ini adalah contoh dari aplikasi penggunaan persamaan linear ya, persamaan linear. Oke teman-teman, kalau untuk mengerjakan soal ini saya kira teman-teman juga sudah paham, kita sudah bahas berkali-kali gitu ya. Jadi caranya adalah kita buang satu persatu ya, kanan dan kiri yang sama. Misalkan ini tabungnya kita buang kanan dan kiri, ini tabungnya yang sama lagi kita buang dengan ini. Sudah tidak ada yang dibuang lagi, maka sisanya berarti 2 buah kerucut itu akan sama dengan 3 balok dan 1 tabung. 2 kerucut sama dengan 1 tabung dan 3 balok. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D tentunya. Terdapat 3 orang yang akan memindahkan barang-barang dengan gerobak, di mana 2 orang di belakang mendorong gerobak dengan gaya 300 Newton. Jadi ada 3 orang, 2 orang di belakang, kemudian 1 orang di depan. Yang di belakang 2 orang itu masing-masing 300 Newton gitu ya. Jika massa gerobak dan barangnya, jadi gerobak ada barangnya, itu totalnya adalah 100 kg. Agar gerobak bisa melaju, maka orang yang di depan pada saat menarik gerobak harus menghasilkan gaya berapa? Apakah 100, 200, 300, 400, 450. Yang menjadi fokus adalah kita akan mencari dulu berat dari gerobak dan dan barangnya itu dulu ya. Jadi gerobak dan barangnya itu kan masanya 100 kg. Nah, kilogram ini belum belum satuan gaya. Jadi satuan gaya itu kalau tidak gaya ya berat. Ya, kita harus cari dulu beratnya berapa. Masanya 100 gram, kilogram kita akan ubah menjadi berat. Rumus dari berat itu W. W itu massa kali gravitasi.
masanya 100 kg, gravitasi itu tetapkan gravitasi itu nilainya biasanya 9,8 atau 10 teman-teman. Jadi kita pakai 10 saja itu ya. Jadi 100 kali 10. Kalau nanti teman-teman ada yang tanya itu angka 10 dari mana, itu tetapan gravitasi nilainya 10 gitu ya. Jadi 100 kilo kali 10, jawabannya berarti 1000 Newton. Nah, dengan 1000 Newton yang akan digerakkan tadi ada digerakkan oleh 3 orang gitu ya. A, B, C itu tenaganya si A, B, dan C itu harus lebih dari 1000 Newton kan, karena berat yang dipindahkan adalah 1000 Newton. Nah si A dan si B itu yang di belakang itu masing-masing 300. Jadi 300 tambah 300 dan si depan itu C. Jadi 300 tambah 300 tambah C itu harus lebih dari 1000. Jadi 300 tambah 300 600 ditambah C itu harus lebih besar dari 1000 gitu ya. Maka C-nya adalah lebih besar dari 1000 dikurangi 600. C-nya harus lebih besar dari 400. Lebih besar dari 400. Jadi opsi pilihan gandanya yang mana yang lebih besar dari 400? Maka jawaban yang tepat adalah opsi E. Pak, tolong jelaskan titik lebur atau titik didih dari air, minyak goreng, aluminium, timah, dan besi. Oke, ini sebenarnya mudah ya, teman-teman. Kalau biasanya yang umum itu ya memang 4 ini harus teman-teman hafalkan itu ya. Titik didih air itu di angka 100 derajat Celcius ya. Ketika kita memanaskan air itu suhunya itu tidak akan bertambah. Kalau sudah mendidih ya 100 derajat Celcius itu saja, tidak mungkin lebih ya. Tidak mungkin air mendidih itu menjadi 120, tidak mungkin. Air murni itu saja yang mendidih ya, itu 100 derajat Celcius. Nah kalau minyak goreng lebih tinggi lagi, 170 sampai 180 derajat Celcius. Jadi kalau yang ditanyakan misalkan antara air dan minyak goreng itu mendidihnya cepetan mana? Ya cepetan air. Gitu ya, minyak goreng lebih lama mendidihnya. Kemudian aluminium yang digunakan untuk panci-panci itu di kisaran 170 sampai 660 derajat Celcius gitu ya. 660 derajat Celcius. Titik didih aluminium itu 660 derajat Celcius. Lebih tinggi lagi. Kemudian kalau timah itu di 231 derajat Celcius. Kalau titik didih besi itu di angka 1538 derajat Celcius gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Gambar bayangan yang terjadi pada cermin yang ada di pinggir jalan dan di belokan jalan. Karena saya dapat soal seperti ini waktu ujian tahap 1. Oke, kita akan bahas. Teman-teman, gambar cermin yang ada di pinggir jalan dan di belokan jalan itu gambarnya seperti ini teman-teman ya. Ya, ini misalkan seperti ini. Ini pada belokan jalan seperti ini menggunakan cermin cembung. Sama dengan spion kendaraan kita. Spion kendaraan kita juga menggunakan cermin cembung. Supaya apa? Hasil bayangannya itu tegak, diperkecil dan maya. Nah, fungsinya diperkecil di situ apa? Supaya nanti daya jangkau penglihatannya, daya tangkap cermin itu akan semakin luas. Dari yang dijangkau gitu ya. Benda-benda di belakangnya itu tampak di cermin itu lebih kecil dari bentuk aslinya, maka wilayah jangkauannya lebih banyak. Nah, maka sifat bayangannya yang ditanyakan adalah berarti tegak, kan bentuknya tegak. Jadi ketika kita melihat mobil di spion itu bentuknya tegak apa terbalik? Ya tegak. Tegak gitu ya. Kemudian diperkecil dan maya. Oke, soal berikutnya saya dapat soal rumah adat yang dihuni oleh beberapa keluarga. Ingatnya hanya satu opsi, yaitu A, rumah joglo gadang panggung. Nah, kita akan bahas rumah-rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga dan satu keluarga ya, supaya nanti teman-teman bisa memahaminya. Kita bahas dulu rumah yang ditinggali oleh keluarga besar atau beberapa keluarga, banyak keluarga di situ. Yang pertama adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Nah, ini sukunya Minangkabau, rumah gadang gitu ya. Bentuknya seperti ini kalau teman-teman lihat. Rumahnya pokoknya yang dihuni beberapa keluarga besar. Untuk itu rumahnya biasanya ukurannya juga jumbo, besar. Seperti ini bentuknya rumah gadang. Itu dihuni beberapa keluarga. Nah,
bisa bayangkan ya, rumah sebesar ini kalau dihuni satu keluarga saja kan pasti ya capek ya jalan-jalannya gitu ya. Oke, yang kedua adalah rumah panjang atau rumah rakdang ya. Ini di Kalimantan Barat, rumah adat rakdang ini ya seperti ini, rumah jenisnya jenis panggung tapi panjang sekali. Nah, ini juga dihuni oleh beberapa keluarga. Jadi rumah gadang sudah, rumah panjang sudah. Kemudian ada rumah betang. Rumah betang ini yang menghuni juga banyak ya. Ini di Kalimantan Tengah. Nah, sekarang kita akan lihat rumah yang dihuni satu keluarga saja. Contohnya rumah cuglu. Ini hanya bentuknya kecil seperti ini ya. Hasilnya biasanya umum digunakan satu keluarga saja. Kemudian rumah kebaya di Betawi, ini juga satu keluarga. Rumah tongkonan ini juga satu keluarga. Nah, tongkonan-tongkonan gitu ya. Kemudian Honai di Papua itu juga satu keluarga saja. Ya, nanti teman-teman kalau memahami rumah yang ditinggali satu keluarga dan banyak keluarga, nanti otomatis opsi pilihan ganjilnya juga akan tahu kira-kira seperti apa. Ya. Oke, berikutnya cermati petunjuk pembuatan salad buah yang diacak berikut. Letakkan irisan kecil-kecil buah ke dalam salad. Buat saus dengan mencampur yogurt, susu kental, manis, dan mayones. Iris buah apel, pir, mangga, anggur, kiwi yang telah dicuci dan dikupas. Berilah taburan keju parut dan potongan ceri kecil. Siram saus ke atas irisan buah. Masukkan salad buah ke dalam kulkas. Ini adalah salah satu jenis teks prosedur membuat salad ya. Oke, berarti urutan pertama itu biasanya kita lihat opsi pilihan gandanya. 2, kalau tidak 2 ya 3 gitu ya. 2 itu buat saus, atau 3 irislah buah apelnya. Tentu saja kalau membuat saus dan irislah buah apel ya buat saus dulu gitu ya. Jadi ini pasti nomor 1, irislah apel dulu. Kemudian setelah diiris, masuk di sini, letakkan irisan itu ke dalam wadah ya, nomor 1. Kemudian baru buat sausnya ya. Buat saus mencampurkan yogurt, susu kental, manis, dan mayones. Kemudian setelah dibuat sausnya, siram, jadi disiramkan sausnya ke atas irisan buah ya. Kemudian setelah disiram baru diberikan keju parut pada atasnya dan potongan ceri kecil untuk menambah selera gitu ya. Yang terakhir baru dimasukkan ke dalam kulkas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 3, 1, 2, 5, 4, 6. Teks prosedur berikutnya. Cermati petunjuk penggunaan kamera yang diacak berikut. Aturlah perbesaran fokus lensa kamera, bidik objek dengan menekan tombol shutter, nyalakan kamera dengan menekan tombol on off, arahkan kamera pada objek, lepaskan penutup lensa dengan hati-hati, lihatlah hasil bidikan. Jadi pertama itu pasti yang ini dulu, nyalakan kamera dulu ya kan. Nyalakan kamera, kemudian buka penutupnya, penutup lensanya dibuka ya. Kemudian yang ketiganya pasti ini diatur, yang ketiganya ini atur perbesaran fokusnya dulu, kemudian baru mengarahkan kamera ke objek ya, kemudian baru dibidik atau ditembak ya objeknya. Kemudian yang terakhir lihat hasilnya. Jadi urutan yang tepat adalah 3, 5, 1, 4, 2, 6. Teks prosedur berikutnya ada yang pertanyaan tentang penggunaan pelubang kertas. Di situ ada 4 yang disajikan. Yang pertama, ambil kertas kemudian lipat melintang dengan ukuran sama. Posisikan bekas garis melintang tepat pada gambar anak panah yang tersedia. Buka lipatan tersebut lalu diselipkan ke lubang kertas. Tekan alat pelubang kertas sampai kertas dipastikan berlubang. Jadi kalau teman-teman tidak bisa ini berarti tidak pernah menggunakan pelubang kertas gitu ya. Yang pertama, di urutan pertama itu ambil kertas ya. Ambil kertas kemudian dilipat dulu melintang. Nanti ada bekas lipatannya garisnya gitu ya. Kemudian setelah itu ini buka lipatan tersebut, selipan ke pelubang kertas. Posisikan bekas garis melintang tepat pada gambar anak panah yang tersedia, baru ditekan pelubangnya.
Jadi urutan yang tepat adalah 1, 3, 2, 4. Teks prosedur berikutnya, membuat lem kertas. Aduk tapioka dengan air menjadi adonan, rebus adonan sampai diaduk sambil diaduk ya, sambal itu apa itu? Sambil diaduk ya. Larutkan tapioka dan air dalam sebuah panci. Tunggu sampai dingin dan siap digunakan. Berarti kalau tunggu sampai dingin siap digunakan itu pasti nomor terakhir gitu ya. Angkat panci jika adonan sudah mengental. Jadi nomor 4 itu pasti terakhir. Kalau tidak opsi B ya D gitu aja. Berarti awalnya harus 3 ya. Larutkan tapioka dan air dalam panci ya, kemudian ini aduk tapioka dan air menjadi adonan, kemudian direbus adonannya. Setelah direbus baru diangkat ya, adonannya jadi mengental, baru kemudian yang terakhir tunggu sampai dingin dan siap digunakan. Jadi urutan yang tepat adalah 3, 1, 2, 5, 4. Oh ya, sekedar informasi untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau fokus belajar P3K, kami menyediakan ebook P3K 2022 dan ebook ini berisi FR yang semuanya keluar di tahap 1 dan tahap 2. Teman-teman semua yang sudah lolos itu sangat terbantu dengan ebook ini, dan juga teman-teman mendapatkan tryout juga dari pembelian ebook P3K generasi 3 ini seharga 50.000. Teman-teman sudah mendapatkan fasilitas ebook, bisa cetak sendiri, bisa di print sendiri maksudnya, kemudian bisa belajar lewat tryout online-nya gitu ya. Bagi teman-teman yang berminat silakan hubungi nomor yang saya sudah sediakan di bawah ini ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk tetap berkomentar. Teman-teman harus mengerahkan semua kemampuan gitu ya. Jadi teman-teman kalau ingin lulus dan ingin membantu teman yang lain juga supaya lulus, maka silahkan tanyakan apa yang teman-teman ingat di soal tahap 1. Jadi kita bisa memberikan prediksi yang lebih akurat untuk teman-teman. Artinya kita belajar bersama gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah semoga teman-teman semua lolos dalam P3K tahap 2 ini. Amin.